Mutiara. Hanya berbagi obrolan biasa, bukan kata-kata motivasi ataupun kata-kata menginspirasi. Halo, setelah sekian lama ya aku nggak bikin podcast. Kali ini aku bikin lagi, dan pembahasan kali ini tentang ranking oriented. Nah, kalau di pikiran kalian tuh, kalian kalau mendengar kata ranking tuh apa sih yang kepikiran? Kalau hubungannya sama pendidikan, pastinya yang diingat adalah besaran angka yang menunjukkan posisi seberapa besar kemampuan kita di kelas atau di sekolah. Iya nggak? Nah, kalau ngomongin ranking nih, siapa di antara teman-teman yang selalu juara kelas nih? Atau sebaliknya, yang selama ini selalu dapat angka yang besar-besar, alias ranking akhir-akhir? Siapa? Ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Ya, meskipun itu hanyalah sebuah angka, tapi bukanlah angka yang biasa, bukan? Setiap siswa pasti ingin mengejarnya, berlomba-lomba jadi yang terbaik. Ya, meskipun mungkin ada yang bisa santai-santai aja, nggak mikirin ranking gitu, tapi tetap aja pasti sebagian besar itu pengen dapat yang baik dan berusaha untuk dapat yang terbaik. Nah, yang aku omongin di sini nih soal usaha yang kita lakuin buat dapetin ranking itu, atau buat dapetin nilai-nilai di rapot kita. Karena saking pengennya dapat yang tinggi, kadang kita tuh rela memakai cara apapun, dari cara yang lurus sampai nggak bener gitu kan. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita tahu sendirilah ya, ada orang-orang yang memilih untuk menggunakan jalan pintas ketika ujian, semacam nyontek gitu, bawa salinan, nyalin punya temen, bawa dan gunain HP buat cari jawaban. Ya, itulah realita yang masih mungkin terjadi. Melakukan semua hal yang penting bisa instan dan pasti dapat nilai bagus. Eits, parahnya lagi, nyontek-nyontek macam tuh gak hanya orang-orang yang kurang pintar dalam tanda kutip, tapi gak jarang juga dilakuin orang-orang yang pintar. Ya, inilah krisis identitas yang terjadi ya. Meskipun gak semua orang seperti itu pastinya, ada juga yang benar-benar lurus. Tapi pertanyaan sekarang, kita ada di golongan yang mana? Kita memilih menempatkan diri di mana? Ini hanyalah keresahan aja sih. Memang gak mudah untuk berhenti dari kebiasaan kayak gitu. Tapi selagi kita tak mengusahakannya, ya gak akan pernah kita terlepas dari nyontek-nyontek itu tadi. Padahal kita ini calon-calon pemimpin penggerak, dan yang akan berkontribusi untuk periode kedepannya buat negeri ini. Mungkin hari ini kita bisa menyalahkan pejabat yang korupsi, atau pemimpin perusahaan yang tak memiliki belas hati pada sesama. Sebelum kita menghujat dan mengkritik, mari kita lihat diri kita saat ini. Sudahkah kita mampu jujur minimal dalam ujian kita? Sudahkah kita belajar memberi pada sesama minimal teman dekat? So, sampai kapan kita mau seperti itu jika kita tak merubahnya mulai hari ini? Di sini aku pun tak sesuci itu ya teman-teman. Tapi jika kita bersama dan saling mengingatkan, bukankah lebih mudah dan ringan perlahan meninggalkan kebiasaan buruk itu? Apalah arti nilai dan ranking ketika itu hanya angka palsu, bukan hasil kerja murni kita. Kita dengan bangganya membohongi orang tua kita. Memang terkadang mendapat nilai yang tidak bagus itu sedikit pahit, tapi bukankah kegagalan yang akan membuat seseorang bangkit dan lebih kuat ke depannya? Sekarang kalian pilih yang mana? Tetap di jalan yang gak benar dengan nyontek-menyontek ini, atau berusaha untuk berubah? Semua pilihan ada di kalian. Sampai jumpa di podcast Kata-Kata Mutiara selanjutnya.